Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Zafit Channel. Kali ini Mama Zafit mau berbagi tips cara termudah ya teman-teman membuat kacang telur super renyah, awet berbulan-bulan, dan tentunya bahannya juga ekonomis dan tentunya ini enak ya teman-teman. Mau tahu apa saja bahannya dan bagaimana Mama Zafit membuatnya? Yuk simak terus keseruannya dari awal sampai akhir video ya. Terima kasih. Untuk bahannya aku punya telur 4 butir dan gula pasir setengah kilo serta 1 bungkus vanili ya teman-teman. Dan ini ada kacang 2 kilo ya teman-teman. Kebetulan ini tadi nggak ke-record yang bahan-bahannya ya, mohon maaf. Dan ini aku aduk-aduk si gulanya sampai dia larut ya teman-teman. Nih, aduk sampai larut, dan ini tidak perlu menggunakan margarin ya, cukup gula, telur, dan vanili ya. Selanjutnya siapkan tepung, ini bertahap ya, aku punya tepung 1 kilo cakra ya, tapi ini bertahap masukinya ke dalam nampan gitu ya yang lebar. Selanjutnya nih kacangnya ditaruh di adonan telur tadi ya teman-teman. Nih kita aduk-aduk. Jadi nih aku pilih cara termudah ya teman-teman. Ini resep dari suamiku ya teman-teman. Suamiku itu udah 25 tahun bikin kacang telur. Jadi seperti ini resepnya, ekonomis tapi enak. Lanjut, setelah dibaluri si telur ini langsung ditiriskan ya, biar sisa telur itu nanti netes ke wadah gitu ya teman-teman. Ini jadi ditiriskan dulu sampai selesai. Dan lanjut, setelah tiris ini bertahap ya, langsung dimasukin ke dalam tepung ya. Aku pakai tepung cakra ya teman-teman. Nih, lanjut ini tinggal dibaluri tepung aja pakai sendok gitu aja ya teman-teman, jangan terlalu menekan ya, jadi cuma diolah-kaleh gitu aja lah. Setelah menyatu seperti itu, dan lanjut ini untuk adonan yang kedua ya. Nih kita masukin si kacang yang kedua, jadi ini bertahap masukinnya, aku sesorok-sesorok gitu ya masukinnya. Kita aduk-aduk kembali seperti ini, kita campur-campurkan. Kalau tepungnya kurang bisa langsung ditambahin ya teman-teman. Dan karena ini wadahnya kekecilan ya teman-teman, jadi aku ganti pakai tampah ya, ini lebih gampang. Tuh jadinya banyak banget ya teman-teman. Nih kita aduk-aduk tapi jangan menekan ya, cukup diaduk-aduk pakai sendok dan tangan aja seperti itu. Lalu kita campurkan terigunya lagi, jadi ini nanti sekilo ini akan lebih lah, ini lebihnya ya teman-teman, lebihnya sekitar 1/4 ya. Nih jadi kacang 2 kilo, terigunya cuma 750 gram ya. Ini berarti ekonomis ya teman-teman. Dan setelah si kacang ini terbaluri semua dengan tepung, ini udah selesai ya proses penepungan, cuma 1 kali penepungan, tapi insya Allah ini renyah ya. Dan tepungnya itu nempel ya teman-teman, jadi tidak terlalu tebal tapi dia akan keras gitu renyah. Ini udah semuanya, bisa pakai ayak ataupun manual kayak tadi aku ya. Dan ini hasilnya. Lalu ini kita diamkan sekitar minimal 1 jam ya. Ini aku mau simpan ke dalam kulkas ya, jadi kalau mau untuk ide jualan bisa bikin kayak gininya sore gitu, nanti digorengnya pagi bisa ya, dimasukin ke dalam kulkas dulu, ditutup pakai tisu gitu biar dia nempel dulu baru digoreng. Dan lanjut ini setelah beberapa jam baru aku goreng ya teman-teman, di minyak yang belum panas ya. Ini tipsnya, jadi apinya api kecil, minyaknya dia itu belum yang blutak-blutak ya, jadi masih anget. Dan setelah koko baru kita koleh-koleh ya teman-teman, jadi sebelum koko jangan dikoleh dulu, nanti si terigunya akan pada pisah ya, tapi kalau sudah koko boleh dikoleh-koleh.
Dan kalau udah mau mateng biasanya dia akan bunyi peletok-peletok kayak gitu ya teman-teman. Ini kita lanjut aduk-aduk terus ya. Dan ini dia udah mateng. Untuk proses penggorengan ini dibutuhkan waktu sekitar 10-12 menitan ya, di api yang kecil ya teman-teman. Jadi menggoreng si kacang itu harus sabar seperti menggoreng kopi ya. Dan ini kita tiriskan. Lanjut aku mau ngegoreng gorengan yang kedua. Ini tetap di api yang kecil ya. Kenapa nggak di api gede? Karena kalau di api gede luarnya udah garing, dalamnya belum matang ya teman-teman. Dan ini dia yang tadi gorengan pertama udah ditiriskan. Kita siapkan tampah atau wadah yang lebar, kita kasih ke kertas roti gitu ya, biar minyaknya meresap ke dalam kertas. Dan ini untuk gorengan kedua udah mulai matang berbuih gitu ya teman-teman, karena mengandung telur jadi si minyak berbuih ya. Kita aduk-aduk. Dan ini dia udah matang ya teman-teman. Setelah 10 menitan ini udah matang. Lanjut ini aku lakukan sampai gorengan yang ketiga dan seterusnya ya. Karena aku pakainya minyak yang sedikit seperti ini, jadi aku sampai 7 gorengan ya teman-teman. Karena sisanya sayang. Kalau kita mau pakai minyak yang banyak itu sisanya sayang ya teman-teman. Dan ini gorengan yang terakhir aku cepetin aja ya teman-teman. Tuh jadinya banyak banget ya, sebanyak ini teman-teman, satu tampah penuh. Dan insya Allah ini udah terbukti ya, banyak orderan. Ini walaupun satu kali penepungan tapi dia tuh renyah, enak, awet, tahan lama ya. Jadi ini tuh jenis kacang telur yang tepungnya tipis ya, renyah gitu, jadi nggak tebal, makanya cuma satu kali penepungan ya teman-teman. Tapi walaupun satu kali penepungan tanpa margarin, ini tetap nempel ya, asal kalian ikuti tips-tips dari aku. Ini aku cobain ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget teman-teman, jadi rasanya tuh manis, renyah, gurih gitu loh. Wajib banget untuk dicobain, ini cocok banget untuk ide jualan ya teman-teman. Jadinya sebanyak ini ya, dan penepungannya satu kali lebih irit ya teman-teman, serta nggak pakai margarin. Ini cocok banget untuk ide jualan, disimpan di wadah yang tertutup, itu akan lebih awet berbulan-bulan ya. Terima kasih ya teman-teman yang udah nemenin Mama Safit membuat kacang telur dari awal sampai akhir video. Semoga sedikit bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau ada masukan positif, tulis di kolom komentar ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya. Dah.